Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM D1A120120106, jurusan Agribisnis kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintah dan kegagalan pasar. Selain untuk memenuhi mata kuliah ekonomi mikro. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pemerintah berperan dalam menciptakan dan mempengaruhi kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat terjadi apabila alokasi sumber-sumber ekonomi tidak dapat didistribusikan secara optimal dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pasar akan menyebabkan barang maupun jasa yang dihasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam suatu perekonomian. Penyebab kegagalan pasar yaitu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, adanya common goods, di mana dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan yang memberikan hak pemilikan kepada setiap individu atau suatu barang sehingga dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang itu. Untuk beberapa jenis barang, hak pemilihan tidak dapat diberikan kepada satu individu, melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat. Misalkan, cara sebidang padang rumput memiliki desa dan sebagainya. Yang kedua, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar atau penurunan biaya rata-rata. Alokasi sumber ekonomi yang efisien tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar oleh karena adanya monopoli atau adanya usaha yang mempunyai biaya marginal atau selalu menurun dan adanya usaha yang mempunyai biaya marginal nol. Mekanisme pasar dapat melakukan alokasi faktor-faktor ekonomi secara efisien hanya pada pasar persaingan sempurna. Oleh karena hanya pada pasar persaingan sempurna terdapat kesamaan antar motivasi pengusaha dan tingkat produksi oleh masyarakat dianggap efisien. Yang ketiga, adanya barang publik. Barang publik ini adalah barang yang tidak eksklusif dan tidak bersaing untuk mendapatkannya, yang dapat disediakan dengan murah, namun begitu tersedia, akan sangat sulit mencegah orang yang untuk mengkonsumsinya. Kegagalan pasar muncul apabila pasar gagal menawarkan barang publik atau barang yang bernilai bagi banyak orang. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu cara barang publik. Sebuah perusahaan mempertimbangkan melakukan riset teknologi baru yang dapat dipatenkan. Begitu penemuan tersebut dipublikasikan, perusahaan lain dapat menirunya dengan riset tadi tidak akan menguntungkan. Dan yang keempat itu adanya eksternalitas. Eksternalitas adalah akibat sampingan yang ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi atau memproduksi, seperti populasi, pencemaran, dan lain-lain. Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi secara efisien adalah
adanya yang disebut dampak sampingan atau eksternalitas. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak yang mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Selain eksternalitas, karena tindakan konsumsi di atas, eksternalitas juga terjadi karena aktivitas produksi. Suatu pabrik misalnya, yang dalam proses produksinya menimbulkan pencemaran udara sehingga penduduk di sekitar pabrik tersebut menderita sakit karena menghirup udara yang tercemar, dikatakan sebagai akibat eksternalitas negatif. Nah, di sini ada bentuk-bentuk campur tangan pemerintah yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, membuat peraturan-peraturan. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Campur tangan pemerintah dalam mengalokasikan penggunaan barang bersama agar tercapai kepuasan bersama atau Pareto optimal dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam memelihara tentu memerlukan biaya, namun karena tidak ada yang mau menanggungnya, maka pemerintah mengenakan pajak atas penggunaan lahan tersebut. Masalah yang dapat ditimbulkan dalam kasus kekayaan bersama ada 2 faktor, yaitu indivisibility dan jumlah kelompok atau masyarakat. Adanya invisibility menyebabkan suatu kekayaan tidak dapat diberikan hak pemilikannya kepada setiap anggota kelompok. Apabila jumlah kelompok hanya 2 orang, maka di antara kedua orang itu akan dapat dibuat suatu perjanjian yang mengatur penggunaan kekayaan tersebut secara optimal. Akan tetapi apabila anggota kelompok semakin banyak, maka biaya untuk memperoleh persetujuan menjadi semakin besar dan mahal. Selain perlunya campur tangan pemerintah dalam mengatur kekayaan bersama, pemerintah juga harus menetapkan sistem pembayaran yang sifatnya dipaksakan, karena jelas setiap individu tidak bersedia untuk menanggung biaya. Setiap pembayaran paksaan tersebut adalah yang umumnya disebut pajak. Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Contohnya, peraturan mengenai syarat kerja pada para pekerja di sektor industri, yaitu dibuat untuk menjamin dalam pemberian gaji, upah, dan tunjangan lain yang wajar dan tidak menindas. Contoh lain, peraturan mengenai lokasi pengembangan perusahaan yang bertujuan agar industri tidak dikembangkan secara sembarangan, sehingga kegiatan industri ini tidak mengganggu masyarakat sekitar dan menghindari pencemaran yang namanya udara. Peraturan dibuat oleh pemerintah meliputi berbagai aspek kegiatan ekonomi, bukan saja terbatas pada kegiatan dan pendirian industri, tetapi juga kegiatan ekspor dan impor, perbaikan lalu lintas, pengembangan perusahaan, dan aspek kegiatan ekonomi lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.